Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kembali kita jumpa dalam tayangan 5 menit langsung daripada Pondok Pesantren Abi Senter. Sore hari ini kita awali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Bunyinya adalah, langsung saja kita kepada matanya. Innal Qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Sesungguhnya Quran itu menunjukkan kepada kamu tentang penyakit dan obat kamu. Amma da'ukum, adapun penyakit kamu adalah fazunubukum, dosa-dosa yang kamu lakukan. Wa amma dawaukum fal istighfar, adapun sebagai obatnya adalah istighfar. Dalam riwayat ini dapat kita jelaskan bahwa dosa, pelanggaran, kesalahan adalah suatu penyakit. Bahkan penyakitnya sangat berbahaya yang dapat menghitamkan hati kita. Setiap kali kita melakukan dosa ada bekas dan pengaruhnya kepada kita. Bahkan menurut beberapa riwayat, ketika kita mengalami suatu musibah itu suatu isyarat bahwa ada dosa yang kita lakukan. Sehingga generasi-generasi terdahulu apabila mereka mengalami sedikit saja musibah, mereka langsung sadar ini adalah sinyal, suatu penunjuk bahwa kita adalah berdosa. Maka ketika kita ditimpa musibah, kita tidak harus menyalahkan siapa-siapa, karena itu isyarat atau alamat atau tanda bahwa kita ada berdosa. Maka cepat-cepatlah cari obatnya. Apa obat daripada dosa? Istighfar. Dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, istaghfiru, perbanyaklah istighfar itu di mana saja kamu berada. Fi buyutikum, di rumah-rumah kamu, di meja-meja makan, di jalan-jalan, di pasar-pasar, atau di majelis-majelis. Karena kamu tidak tahu kapan gerangan ampunan Allah itu turun kepada kamu. Untuk itu perbanyak saya istighfar. Karena sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwa dosa itu penyakit kronis. Kalau kita tidak obat segera, maka akan berbahaya kepada kita. Apa bahayanya? Setiap dosa pasti ada siksa. Bertumpuk-tumpuk dosa akan menghitamkan hati dan akan menggelisahkan. Maka lazimilah istighfar. Setiap saat, setiap waktu, kapan dan di mana saja berada. Bahkan Nabi SAW sendiri pun, andai beliau berdosa, Allah telah ampunkan dosa-dosa beliau. Andai. Tapi menurut para ulama, beliau tidak berdosa. Meskipun beliau tidak berdosa, beliau tetap melazimi istighfar. Sampai-sampai habis beribadah pun beliau istighfar. Seperti setelah salat, beliau tetap istighfar dengan membaca istighfar 3 kali kan. Malah ketika keluar WC juga beliau istighfar dengan membaca ghufranaka. Ini Nabi. Kalau Nabi kita sendiri begitu, senantiasa selalu dan banyak istighfar, apalagi kita yang tidak lepas daripada salah dan dosa setiap waktu, setiap saat. Maka dalam tayang ini kita himbau, mari kita perbanyak hari-hari kita dengan istighfar. Bahkan dalam beberapa riwayat disunahkan kita menggabung 4 hal. Pertama tasbih, kedua tahmid, ketiga istighfar dan tobat. Bunyinya adalah subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam suatu riwayat disebutkan Nabi sebelum meninggal banyak menyebut dan mengulang-ulang baca ini, yaitu subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Barangkali penjelasan kita sore hari ini dapat berfaedah untuk kita. Itu ajakan mari kita hiasi hari-hari kita, waktu kita dengan memperbanyak istighfar. Karena istighfar itu adalah obat daripada penyakit dosa-dosa kita. Semoga berfaedah. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.